Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyafina Aurelia. Aku kelas 6 dari SD Makaroni 02. Aku mendapatkan tugas dari guruku tentang wilayah dunia dan globalisasi. Dan ini udah aku taruh judulnya di sini, pengamatanku tentang wilayah dunia dan globalisasi. Yuk, kita lanjut. A. Gejala alam di dunia. Gejala alam adalah suatu peristiwa alam yang terjadi sebagai akibat yang ditimbulkan oleh faktor alam itu sendiri. Salah satunya ialah peristiwa alam, gejala alam di kawasan Asia, diantaranya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan. Slide selanjutnya. B. Penyebab terjadinya bencana alam. 1. Alam. Bencana alam murni, penyebab utamanya adalah alam itu sendiri. Contoh bencana alam murni adalah gempa bumi, tsunami, badai atau letusan gunung berapi. Bencana-bencana tersebut bukan disebabkan oleh ulah negatif manusia. Slide selanjutnya. C. Karakteristik benua Australia. Benua Australia merupakan benua terkecil di dunia. Benua Australia diisi oleh satu negara, yakni Australia yang merupakan persemakmuran Inggris Raya. Wilayah barat benua Australia berbatasan dengan Samudra Hindia, timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, utara dengan Pulau Papua, dan selatan dengan Samudra Hindia Pasifik. Slide selanjutnya. D. Kehidupan sosial budaya di negara tetangga. 1. Malaysia. Wilayah Malaysia bagian barat terdiri atas 11 negara bagian, yaitu Selangor, Kedah, Perak, Pahang, Negeri Sembilan, Kelantan, Malaka, Terengganu, dan Johor. Slide selanjutnya. E. Contoh sumber daya alam di negara tetangga. Australia adalah tetangga Indonesia, letaknya di sebelah selatan Indonesia. Sumber daya alam Australia antara lain salah satunya padang rumput. Padang rumput yang luas di wilayah tengah dan timur, tempat pengembala biri-biri. Biri-biri merupakan sumber ekonomi yang penting bagi Australia sebagai sumber devisa negara. Slide selanjutnya. F. Peran pendidikan pada era globalisasi. Pendidikan merupakan sarana pendukung kemajuan bangsa serta mencegah manusia dari kebodohan dan perbudakan. Di era globalisasi saat ini diperlukan penyeimbang perkembangan zaman dengan munculnya inovasi-inovasi baru. Oleh karena itu, manusia harus beradaptasi dengan kemajuan zaman. Slide selanjutnya. G. Dampak positif globalisasi. A. Dampaknya adalah meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras. B. Kemajuan teknologi menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif. C. Dapat memperoleh lebih banyak model dan teknologi yang lebih baik. Selanjutnya, H. Komoditas ekspor Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah baik pertanian, perkebunan, perikanan, mineral, dan barang tambang. Berikut ini salah satu contoh ekspor Indonesia ke negara-negara lain. Salah satunya adalah makanan, seperti hasil laut, ikan tuna, udang, dan sebagainya, yang diekspor ke Amerika Serikat. Margarin atau Blue Band yang diekspor ke Tiongkok. Minyak sawit yang diekspor ke beberapa belahan dunia seperti Belanda dan Nigeria, dan sebagainya. Selanjutnya, I. Komoditas impor Indonesia. Negara tidak mampu memenuhi semua kebutuhan dalam negeri masyarakatnya. Oleh karena itu, Indonesia mengimpor barang kebutuhan dari luar negeri. Berikut ini salah satu komoditas barang yang diimpor Indonesia. Komoditas pangan. Berikut ini statistik impor komoditas pangan yang dilakukan Indonesia: beras, gula pasir, tepung terigu, gandum, mentega, bawang putih. Selanjutnya,
J. Ekspor dan impor kegiatan. Ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor merupakan kegiatan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Ekspor akan mendatangkan devisa negara, adapun impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dah, selesai deh teman-teman. Terima kasih ya sudah mendengarkan. Sekian dari saya, dari pengamatanku tentang wilayah dunia dan globalisasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.